Rahasia kuasa doa Bapa Kami. Doa bukanlah sebuah pertunjukan. Doa adalah jalan kita untuk datang kepada Tuhan. Melalui doa, kita terhubung dengan sumber kuasa yang sejati. Namun, seringkali kita tidak menggunakan anugerah ini sebagaimana mestinya. Mungkin karena kita tidak tahu bagaimana caranya, atau karena kita merasa takut dan tidak layak. Syukurlah, Yesus telah memberikan teladan terbaik bagi kita melalui doa Bapa Kami. Doa ini bukan sekedar rangkaian kata yang indah, melainkan sebuah pola, panduan yang menunjukkan bagaimana seharusnya kita berdoa, berbicara, dan berhubungan dengan Bapa di surga. Ingatlah selalu, doa sederhana dari hati yang setia dijawab oleh Tuhan yang besar dan dapat menimbulkan perubahan besar. Bapa Kami di surga, dikuduskanlah namamu. Doa bukan tentang kita, doa sepenuhnya tentang Tuhan. Ketika Yesus memulai dengan menyebut kekudusan nama Allah, Ia menunjukkan bahwa doa dimulai dengan pujian. Pujian menempatkan hati kita pada posisi yang benar, sebuah pengakuan bahwa Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya, bahwa Dia pencipta dan kita ciptaannya, bahwa kita adalah orang berdosa dan Dia adalah juru selamat kita. Saat kita memulai doa dengan memuji Tuhan, hati kita menjadi lembut dan rendah hati. Pujian membuka jalan bagi hadiratnya, dan disitulah doa menemukan kekuatannya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa ini bukan sekedar permohonan, tapi juga penyerahan dan komitmen supaya Tuhan berkuasa atas hidup kita. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan membawa daftar keinginan kita sendiri, berharap agar kerajaan kita terjadi. Namun, Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Tujuan Tuhan selalu lebih tinggi daripada rencana kita sendiri. Ia adalah Bapa yang baik, yang ingin memberikan hidup berkelimpahan, tetapi bukan dengan cara kita, melainkan melalui kehendak-Nya yang sempurna. Doa sejati bukan tentang memaksakan kehendak kita, tetapi tentang menemukan kehendak Tuhan dan berjalan di dalamnya. Tuhan ingin membawa kerajaan-Nya melalui kita, bukan karena kita. Pertanyaannya, apakah kita rela meletakkan kehendak kita di bawah kehendak-Nya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini mengajarkan kita 3 hal. Pertama, bersandar pada Allah, karena Dia sumber segala berkat. Kedua, hidup dengan iman setiap hari, tidak khawatir akan masa depan. Dan yang ketiga, bersyukur dan merasa cukup, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kadang kita berpikir hanya boleh berdoa untuk hal-hal besar, tetapi Tuhan peduli bahkan pada hal-hal kecil dalam hidup kita. Dia ingin mendengar setiap bagian dari cerita kita, dari keputusan besar yang kita ambil, hingga pergumulan kecil yang kita alami setiap hari. Kita tidak pernah merepotkan Tuhan. Ia ingin hadir dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dan keseharian kita. Tuhan tidak hanya peduli pada masa depan kita, Ia juga peduli pada hari ini kita. Dia adalah Allah yang setia,
menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya setiap hari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap hari kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Menariknya, ini adalah satu-satunya bagian dalam doa Bapa kami yang mengandung tindakan dari pihak kita. Yesus berkata, "Kamu boleh berdoa meminta ampun, tapi pastikan kamu juga mengampuni." Tuhan tidak ingin kita terikat oleh kepahitan. Ia punya masa depan yang besar, tetapi untuk melangkah ke sana, kita harus melepaskan beban dendam dan luka lama. Saat kita memilih untuk mengampuni, kita membebaskan orang lain dan sekaligus membebaskan diri kita sendiri. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini mengajarkan kita bahwa kita lemah dan perlu pertolongan Allah setiap hari. Tidak ada yang kebal terhadap pencobaan. Bahkan Yesus sendiri dicobai. Matius 4 ayat 1-11. Tetapi ia menang karena bergantung pada firman Allah. Doa ini mengingatkan kita berjaga-jaga dan waspada terhadap godaan, karena pencobaan sering datang dengan halus dan menggoda. Dan doa ini juga mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia yang jahat, tetapi Tuhan lebih berkuasa. Tidak peduli seberapa kuat pencobaan atau kejahatan di sekitar kita, Tuhan sanggup melepaskan dan melindungi kita. Musuh datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun Tuhan adalah pembela dan pelindung kita yang sejati. Ketika kita menyerahkan hidup kepadanya, Dia menutupi kita dengan kasih dan perlindungan yang tak tergoyahkan. Mari kita tanyakan pada diri kita, dari apa aku perlu dibebaskan? Mungkin dari rasa takut, dari kebiasaan buruk, dari luka batin, atau dari beban yang sudah terlalu lama kita bawa. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Ia berjanji akan bertindak. Tuhan berkata, "Perhatikan apa yang akan aku lakukan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Amin. Yesus menutup doa ini dengan penyembahan. Ia mengingatkan kita bahwa semua kuasa, kemuliaan, dan kemenangan berasal dari Tuhan semata. Doa yang sederhana dapat menimbulkan perubahan besar, karena yang membuatnya kuat bukan kata-kata kita, melainkan pribadi yang mendengarkannya. Doa Bapa kami adalah lebih dari sekedar doa. Ini adalah gaya hidup. Biarlah setiap hari kita hidup dalam kesadaran bahwa kita memiliki akses kepada Tuhan yang besar, penuh kasih, dan setia menjawab doa anak-anaknya. Jadi, mari kita ambil keputusan hari ini untuk hidup dalam doa. Jadilah seseorang yang berbicara kepada Tuhan setiap hari dengan sederhana, jujur, dan setia. Dan seperti janjinya, ketika kita berdoa, surga pun bergerak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami
untuk berdoa dan berjalan bersamamu setiap hari. Ajarlah kami untuk selalu memuji-Mu, mencari kehendak-Mu, dan mempercayai penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sebagaimana kami juga belajar mengampuni. Lindungilah kami dari pencobaan dan dari yang jahat, dan kuatkan kami untuk hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.